Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflisa Gentani dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan NIM 2223401 dengan dosen Bu Desriani SOS M Ikrom dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan proses komunikasi di perpustakaan. Pertama, saya akan menjelaskan perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Perpustakaan bisa berperan sebagai tempat yang menyediakan akses ke berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan majalah, dan lain sebagainya. Perpustakaan juga berfungsi sebagai tempat penelitian, belajar, dan mendapatkan sebuah informasi yang baru. Lalu selanjutnya, pentingnya proses komunikasi dalam perpustakaan. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana proses komunikasi yang efektif sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi perpustakaan dengan baik. Melalui proses komunikasi yang baik, informasi dapat disampaikan dengan jelas kepada pengunjung atau anggota perpustakaan atau pemustaka. Komunikasi yang baik juga bisa membantu membangun hubungan yang positif antara pustakawan, staf, dan juga pengguna perpustakaan. Lalu memahami proses komunikasi di perpustakaan. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan tujuan utama dari presentasi ini, yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses yang terjadi di dalam lingkungan perpustakaan. Presentasi ini juga akan membahas tentang komponen-komponen utama dalam perpustakaan serta peran teknologi yang ada di perpustakaan. Yang pertama itu komponen proses komunikasi. Ada pengirim atau yang disebut dengan komunikator. Komponen ini merujuk pada individu atau pihak yang menginisiasi pesan atau informasi yang akan disampaikan. Dalam konteks perpustakaan, pengirim ini bisa menjadi pustakawan, staf, dan juga atau anggota tim perpustakaan yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan kepada pengguna perpustakaan. Lalu selanjutnya ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Komponen ini mencakup isi atau konten ya, pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pengirim atau komunikator. Pesan dalam perpustakaan dapat berupa seperti pemberitahuan, petunjuk penggunaan, fasilitas, terus ada informasi lain yang relevan bagi pengguna perpustakaan. Yang ketiga ada media komunikasi atau saluran yang digunakan. Komponen ini merujuk pada sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dalam konteks perpustakaan ini bisa berupa seperti buletin perpustakaan, papan pengumuman, email, situs web perpustakaan, atau media sosial. Lalu selanjutnya ada penerima komunikat atau yang disebut dengan komunikat. Komponen ini eh, adalah orang atau kelompok yang menerima pesan yang disampaikan oleh pengirim atau yang disebut komunikator. Dalam konteks perpustakaan, penerima bisa menjadi pengunjung perpustakaan atau anggota perpustakaan atau kelompok tertentu yang dituju oleh pesan yang disampaikan. Ya, selanjutnya adalah proses komunikasi di perpustakaan. Pertama, pengirim menyusun pesan yang ingin disampaikan. Pada langkah pertama, pengirim atau pustakawan atau staf perpustakaan itu menyusun informasi yang ingin disampaikan kepada penerima. Pesan ini bisa berupa seperti pengumuman, pemberitahuan, atau instruksi tertentu yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas yang ada di perpustakaan. Selanjutnya adalah pesan dikomunikasikan melalui media komunikasi yang tepat. Setelah pesan disusun, langkah berikutnya adalah memilih media komunikasi yang ingin disampaikan. Media komunikasi ini dapat berupa seperti buletin perpustakaan, pesan pengumuman, email, situs web, atau media sosial. Pemilihan media yang tepat eh,
penting agar pesan dapat mencapai penerima dengan efektif. Lalu selanjutnya penerima pesan. Penerima menerima pesan dan memahaminya. Pada langkah terakhir, penerima atau pengunjung perpustakaan menerima pesan yang disampaikan melalui media komunikasi yang disampaikan tadi. Yang melalui tadi buletin, tadi lalu tujuan akhir dari komunikasi adalah agar penerima bisa memahami isi pesan dengan jelas dan memperoleh informasi yang diperlukan. Penerima juga dapat memberikan umpan balik atau respon terhadap pesan yang diterima. Ya, selanjutnya peran teknologi dalam komunikasi perpustakaan, yaitu pertama memperluas saluran komunikasi. Teknologi telah memungkinkan perpustakaan untuk memperluas saluran komunikasi dengan pengguna. Perpustakaan juga dapat bisa menggunakan media sosial, situs web, atau aplikasi situs media mobile untuk berkomunikasi dengan pengguna perpustakaan, memberikan informasi, mengumumkan acara, atau memberikan pelayanan secara online. Dengan adanya teknologi juga, perpustakaan bisa mencapai lebih banyak pengguna secara efektif. Lalu selanjutnya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi dalam komunikasi perpustakaan. Misalnya, pengguna dapat melakukan pencarian katalog perpustakaan secara online, mengakses e-book atau jurnal elektronik, platform digital, atau berkomunikasi dengan pustakawan melalui layanan obrolan online. Hal ini juga akan mempermudah pengguna perpustakaan untuk mendapatkan informasi dan layanan yang mereka butuhkan secara cepat dan juga efisien. Contoh teknologi yang digunakan dalam komunikasi perpustakaan yaitu seperti media sosial, yaitu seperti Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Lalu ada situs web perpustakaan atau aplikasi mobile perpustakaan, atau juga sistem manajemen perpustakaan, dan teknologi obrolan online atau live chat. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu adalah keterbatasan atau akses teknologi. Salah satu tantangan utama adalah adanya keterbatasan terhadap teknologi. Beberapa pengguna bisa mungkin mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat digital atau koneksi internet yang stabil. Hal ini dapat menghambat komunikasi melalui media online atau mengakses layanan digital yang disediakan oleh perpustakaan. Perpustakaan juga perlu mempertimbangkan solusi alternatif atau mengatasi keterbatasan akses teknologi yang dihadapi oleh sebagian pengguna. Yang kedua adalah kesenjangan digital. Kesengsaraan digital mengacu pada kesenjangan dalam akses, keterampilan, dan pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi. Beberapa pengguna mungkin tidak memiliki keterampilan atau pemahaman yang memadai dalam menggunakan teknologi digital, sehingga menghadapi kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan perpustakaan yang didukung oleh teknologi. Perpustakaan juga perlu menyadari kesenjangan digital ini dalam menyediakan bantuan atau pelatihan bagi pengguna yang membutuhkan. Yang terakhir, perbedaan preferensi komunikasi. Tantangan lainnya adalah adanya perbedaan preferensi komunikasi di antara pengguna perpustakaan. Beberapa pengguna mungkin lebih suka komunikasi tatap muka atau berinteraksi secara langsung dalam perpustakaan atau staf perpustakaan. Sementara yang lain lebih memilih komunikasi melalui media online atau pesan elektronik. Perpustakaan juga perlu memahami preferensi mana ya, preferensi komunikasi pengguna mereka dan menyediakan beragam saluran komunikasi untuk memenuhi keseluruhan dari preferensi yang berbeda. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon maaf dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.